Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, hari ini kita akan belajar tematik tema 1 subtema 2, halaman 46 sampai 53. Nah, yang pertama yaitu kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, di sini ada imtaknya yaitu dari Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 67. Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dari segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak. Kemudian dibiarkan kamu menjadi dewasa lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Kami perbuatan demikian agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti. Jadi ini adalah proses bagaimana Allah menciptakan kita ya. Selanjutnya, oke, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, bisa kalian lihat kan di sini ada anak bayi lalu beranjak menjadi dewasa. Nah, ini adalah pertumbuhan dan perkembangan manusia dari bayi lalu kanak-kanak, lalu menjadi anak-anak, menjadi remaja dan menjadi dewasa. Nah, dari gambar tersebut kita dapat melihat bahwa manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Manusia tumbuh dari kecil hingga menjadi besar. Bukti bahwa manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan dapat dilihat dari diri kamu sendiri dari mulai bayi hingga sekarang. Oke, selanjutnya. Nah, pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, makanan bergizi. Yang kedua, kesehatan. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Dan yang keempat, rekreasi. Baik, kita akan bahas ke faktor yang pertama, yaitu makanan bergizi. Oke, makanan bergizi ini terdiri dari zat tepung atau karbohidrat. Nah, karbohidrat biasanya ada di singkong. Lalu ada di gandum. Nah, gandum ini biasanya diolah menjadi roti yang sering kalian makan. Selanjutnya ada beras atau nasi ya, kalian juga sering makan ini. Dan selanjutnya yaitu sagu. Nah, sagu ini biasanya dimakan dengan direbus. Jadi dia teksturnya kayak seperti ini bubur ya. Nah, biasanya yang makan sagu ini adalah orang Maluku dan Papua yang menjadi makanan pokoknya selain beras, jagung ataupun singkong. Nah, lanjut. Manfaat dari karbohidrat yaitu untuk penghasil energi tubuh kalian ya. Nah, yang kedua yaitu mineral. Mineral biasanya kita temukan di air minum, sayuran, buah, dan garam beriodium. Manfaat dari mineral yaitu membangun tubuh, artinya berfungsi untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi, juga membentuk energi. Dan selanjutnya, yang ketiga yaitu protein. Nah, protein ini biasanya kita temukan di ikan, di dagingnya bisa daging ayam, daging sapi, lalu ada di tempe, tahu, telur, susu, dan kacang hijau. Nah, manfaatnya yaitu sama, membangun tubuh, membentuk otot-otot pada tubuh kita. Selanjutnya, yang keempat itu vitamin. Nah, vitamin ini banyak terdapat di sayuran, buah-buahan, dan susu. Contohnya yaitu kalau di buah-buahan, vitamin A ada di wortel. Ya, vitamin C ada di mangga, di jeruk. Nah, kalau di susu biasanya ada vitamin D, yaitu bagus untuk tulang. Oke, manfaatnya itu untuk menjaga kesehatan. Selanjutnya ada lemak. Nah, lemak ini biasanya ada di susu, daging, dan kacang. Ternyata lemak ini adalah salah satu manfaatnya yaitu untuk melarutkan vitamin dan cadangan energi. Baik, nah selain manusia, tumbuhan dan hewan juga mengalami pertumbuhan. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan, contohnya itu ayam. Nah, ayam kan dari telur, lalu dirami 21 hari, menetas menjadi anak ayam, dan lama-lama menjadi ayam dewasa. Kalau sekarang tumbuhan. Nah, tumbuhan dari biji ini ditanam di bawah tanah, lalu dia akan bertumbuh, dia akan muncul bagian akarnya yang dinamakan radikula tumbuh ke bawah ya. Lalu selanjutnya akan plumula muncul ke permukaan. Jadi
batangnya ini sedikit akan muncul ke atas tanah. Dan selanjutnya biji yang tadi menutup, lama-kelamaan seiringnya bertambah tinggi batang, dia akan mengelupas ya. Nah, mengelupas akan menjadi daun. Nah, kalau yang daun kecil ini dinamakan kotiledon. Makin lama akan bertumbuh menjadi tinggi, dan lama-lama daun kotiledon itu akan menjadi daun sejati. Itulah perkembangan dan pertumbuhan dari tumbuhan. Selanjutnya, kita buka halaman 52. Ya, kita isi bersama-sama. Nomor 1, menurutmu apa arti dari pertumbuhan? Nah, arti di pertumbuhan adalah perubahan antara kenaikan dalam ukuran secara keseluruhan fisik, baik tulang, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Yang nomor 2, mengapa bayi tidak dapat langsung berdiri? Jawabannya adalah karena tulang-tulang dan anggota tubuh lainnya masih lunak, jadi belum kuat untuk menopang tubuhnya sendiri. Yang ketiga yaitu umurmu dan umur beberapa orang teman sekelasmu hampir sama. Mengapa berat badan dan tinggi badan anak di sekolahmu berbeda-beda? Kenapa yo? Karena ini jawabannya dipengaruhi faktor keturunan, jenis makanan, dan aktivitas sehari-hari. Jadi faktor-faktor ini dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuh kalian. Selanjutnya nomor 4. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia. Ayo, kan tadi udah disebutin kan. Yang pertama ada makanan bergizi, kesehatan, istirahat yang cukup, dan rekreasi. Selanjutnya nomor 5, jagalah mudamu sebelum datang masa tuamu. Jagalah sehatmu sebelum datang sakitmu. Berikan penjelasan tentang maksud kalimat tersebut. Nah, jawabannya itu artinya gunakan masa muda dan sehat untuk kegiatan-kegiatan yang positif, karena kalau sudah tua sangat sulit untuk melakukan sesuatu. Jadi mumpung kalian masih muda, kalian makanan yang bergizi, makanan jangan sembarangan, jangan junk food terus, selalu lakukan olahraga ya, itu akan mempengaruhi keadaan tubuh kalian di masa tua nanti. Baik, selanjutnya nah, kita akan belajar menggunakan kata tanya atau membuat pertanyaan. Ya, kalau kalian kemarin di kelas 2 sudah sekilas-sekilas belajar tentang membuat kata tanya. Nah, sekarang kita pelajari lagi. Nah, kata tanya itu terdiri dari apa, kapan, bagaimana, siapa, berapa, mengapa, atau kenapa, dan di mana. Ya, kata tanya apa ini digunakan untuk menanyakan kata benda ya. Misalnya, apa yang kamu bawa? Baik, selanjutnya kita akan belajar menggunakan kata tanya. Kalau kalian di kelas 2 kemarin sudah sekilas-kilas ya belajar menggunakan kata tanya, sekarang kita belajar lagi. Nah, biasanya kata tanya ini terdiri dari apa, kapan, bagaimana, siapa, berapa, mengapa, atau kenapa, dan di mana. Untuk kata tanya apa biasanya digunakan untuk menanyakan kata benda. Contohnya seperti apa yang kamu bawa, apa yang kamu gunakan untuk menulis gitu ya. Yang kedua yaitu kapan. Kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu. Ya, misalnya kamu ingin menanyakan kapan kamu pergi ke sekolah. Nah, yang kedua yaitu kata tanya kapan. Nah, kata tanya kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya yaitu kapan kamu ulang tahun, kapan kamu pergi ke rumah nenek kamu. Nah, itu adalah contoh kata tanya menggunakan kata kapan. Selanjutnya yang ketiga, kita menggunakan kata tanya bagaimana. Nah, kata tanya bagaimana ini digunakan untuk menanyakan cara atau menanyakan akibat atau suatu perbuatan. Ya, contohnya yaitu bagaimana cara kamu membuat kerajinan itu. Yang kedua, bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana kamu dapat sampai ke sekolah? Yang keempat yaitu siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau nama orang. Contohnya yaitu siapa nama temanmu, siapa nama gurumu. Nah, itu adalah contoh dari kata tanya siapa. Yang selanjutnya yaitu berapa. Nah, berapa ini digunakan untuk menanyakan jumlah bilangan.
ya, jumlah bilangan atau jumlah harga atau jumlah suatu barang, pokoknya jumlah banyaknya sesuatu. Contohnya yaitu berapa umurmu, berapa 1 ditambah 2, berapa kilogram telur yang kamu bawa. Nah, selanjutnya yaitu mengapa atau kenapa. Nah, mengapa atau kenapa ini digunakan untuk menanyakan sebab atau tindakan. Contohnya, mengapa kamu terlambat datang ke sekolah? Nah, yang kedua, kenapa kamu terjatuh? Kenapa kamu bisa lupa? Atau kenapa kamu telat datang ke sekolah, kenapa kamu tidak membawa buku? Nah, itu bisa digunakan untuk menanyakan sebab atau tindakan. Yang terakhir yaitu kata tanya di mana. Nah, di mana ini digunakan untuk menanyakan tempat, ya. Biasanya untuk menanyakan tempat, contohnya yaitu di mana rumahmu, di mana kamu tinggal, di mana sekolahmu. Nah, itu adalah kata-kata tanya yang dapat kalian gunakan untuk keseharian. Selanjutnya tuh, Ibu ada contoh dengan menggunakan kata apa. Apa nama buah ini? Nah, yang kedua ada menggunakan kata kapan. Kapan kamu berangkat ke Surabaya? Nah, yang ketiga yaitu berapa. Berapa berat badan kamu? Berapa tinggi badan kamu, ya? Oke, selanjutnya yaitu tugas untuk hari ini membuat 4 pertanyaan dari teks di bawah ini. Nah, Ibu telah menyediakan sebuah teks. Nanti kalian baca teksnya, lalu kalian membuat pertanyaan ya. Pertanyaan dari teks ini lalu kalian tulisnya di buku paket halaman 53 ya. 53 di sini ada kolom di atas yang bagian B. Nah, ini kalian nulisnya di sini ya pertanyaannya ya. Baik, sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.